여러분, hai guys, balik lagi nih di video review. Kali ini gue mau nge-review ada reality show dari Korea yang cukup happening nih, bahkan sempat sukses banget gitu karena juga masuk nominasi Baeksang Award. Nah, udah tahu dong apa? Ya, bener banget, ini adalah Yoon's Kitchen. Jadi ini reality show series, mereka punya ada 4 musim. Ada musim pertama itu ada Yoon's Kitchen, terus ada Yoon's Kitchen season 2, terus ada Yoonstay, dan yang terbaru nih baru aja kemarin kelar ada yang Genius Kitchen. Nah, tapi sebelum gue nge-review nih keempat season dari si Yoon's Kitchen, gue mau ingetin untuk jangan lupa like, subscribe, dan share video gue biar gak ketinggalan video-video seru gue lainnya. Oke, langsung aja gue mau nge-review nih dari 4 season ini gitu. Gue udah nonton semuanya walaupun beberapa belum sampai selesai gitu kan. Untuk si Yoon's Kitchen sendiri itu sebenarnya tuh cuma ada 3 season. Jadi yang season pertama itu mereka lokasinya di Indonesia, di Gili Trawangan. Nah itu tahun 2017, terus ada yang episode keduanya, Yoon's Kitchen episode kedua itu mereka syutingnya itu di Spanyol, di Pulau Tenerife. Di kotanya itu kalau nggak salah namanya Gerachico. Produksinya tuh langsung berlanjut gitu loh. Jadi selama 1 tahun dari 2017 ke 2018 itu total episodenya itu jadi ada sekitar 20 episode. Nah, baru yang ketiga itu di tahun 2021 pas pandemi nih ada Yoonstay. Terus baru yang terbaru ini di 2023 ada Genius Kitchen, itu kayak spin-off-nya gitulah dari si ketiga season Yoon's Kitchen ini gitu. Nah, sebenarnya tuh antara Yoon's Kitchen dan Yoonstay itu tuh masih mirip-mirip gitulah, karena di situ yang berperan sebagai CEO itu masih sama si aktris Yoon Yuh Jung. Jadi yang ngebedainnya adalah kalau si Yoon's Kitchen dan Yoonstay itu, kalau si Yoon's Kitchen itu kan mereka lebih kayak jadi nih si para aktor dan aktris ini disuruh keluar dari rutinitas mereka biasanya itu, terus pergi ke satu negara untuk nggak hanya sekedar healing aja gitu kan, tapi juga mereka bertugas untuk memperkenalkan makanan Korea dengan membuka restoran Korea di tempat tersebut. Nah, kalau yang di Yoon's Kitchen itu mereka kan bukannya restoran gitu kan, sama-sama lokasinya di tempat wisata yang banyak banyak turisnya lah gitu kan. Sama-sama lokasinya juga agak mirip ya kan, kalau kayak di Gili Trawangan memang lokasinya dekat pantai, terus kegiatannya juga kegiatan banyak yang di pantai lah gitu kan. Yang di Spanyol itu juga lokasinya juga sama, dia juga dekat sama laut juga, karena kan juga di pulau juga ya, Pulau Tenerife gitu. Nah, cuman stylenya aja sih yang berbeda gitu kan. Kalau di Gili Trawangan itu kan lebih yang negara tropis ya gitu kan, jadi makanannya pun juga menyesuaikan gitu kan. Kalau yang di Spanyol itu, di Tenerife itu dia lebih makanannya tuh lebih Mediterranean gitu sih. Jadi ada style-style Mediterraneannya gitu, dan lebih karena itu kan landscape kotanya itu kan agak vintage ya, ala-ala ya memang khasnya dari negara-negara Eropa ya gitu kan, bangunan-bangunan tua tapi tetap cantik gitu kan. Jadi itu yang bikin perbedaannya di situ gitu kan. Tapi sebenarnya intinya sama sih, mereka
buka restoran terus ngejual makanan khas Korea gitu kan. Nah cuman kalau yang Yunstay ini agak sedikit berbeda sebenarnya, jadi karena itu saat pandemi terus kan orang nggak boleh pergi kemana-mana gitu kan, nggak bisa traveling ke luar negeri juga, akhirnya mereka mau kayak tetap ngenalin budaya Korea dengan mengundang para ekspatriat gitulah, atau orang-orang yang entah itu dia sekolah kerja gitu kan di Korea gitu kan, udah tinggal minimal selama 1 tahun untuk nginep stay di penginapannya mereka gitu kan. Jadi mereka tuh lokasinya itu ada di Gurye, itu jadi kayak di semacam kayak di kota kecil gitu di Korea. Terus di situ ada satu kawasan luas banget gitu kan, itu adalah bangunan kayak bangunan tradisionalnya Korea lah gitu. Nah, disebutnya Hanok gitu kan. Mereka tuh diharuskan untuk mengelola semacam kayak penginapannya itu. Terus nanti yang nginep adalah orang-orang yang udah tinggal selama minimal 1 tahun di Korea, terus merasakan pengalaman menginap di rumah tradisional Korea gitu. Dan rumah tradisionalnya itu memang benar-benar dulunya tuh sempat dipakai gitu kan, cuma sekarang udah nggak pernah dipakai, jadi kayak semacam dilestarikan gitu, dan mereka mengelola itu gitu. Nah sebenarnya kalau yang gue nonton gitu kan, jadi gue nontonnya tuh agak dari agak mundur gitu ya. Jadi gue tuh nonton sebenarnya awalnya dari si Genius Kitchen dulu gitu, terus baru gue nonton si Yunstay, baru terakhir gue nonton Yun's Kitchen gitu. Jadi kayak dari yang paling terbaru baru yang ke yang pertama gitu. Karena mungkin gue udah nonton Genius Kitchen dulu gitu kan, jadi kan itu udah kayak season keempat, terus udah lebih ngeblend, terus juga skill masaknya mereka juga udah kayak kan situ juga selain ada Yoon Yoo Jung, juga di situ ada pemainnya, ada Lee So Jin, ada juga Park So Joon, sama ada Jung Yumi gitu kan. Terus di season berikutnya ada tambahan, ada Choi Woo Sik, terus ada juga yang terbaru di VBTS gitu kan. Nah, cuman karena yang kan mereka udah berapa kali syuting itu gitu kan, terus udah gitu udah banyak macam nyobain masak berbagai macam masakan gitu kan. Jadi kayak udah lebih terampil gitu loh, udah lebih kelihatan profesionalnya, terus juga kayak mereka dalam satu timnya juga udah lebih apa ya, udah lebih ngeblend, udah kayak seru aja gitu sih gitu. Nah, cuman pas awal abis gue nonton Genius Kitchen, terus gue kan nonton Yunstay. Nah, itu kan udah yang kayak season ketiga juga masih oke lah gitu, udah membaur lah gitu, jadi nggak kelihatan kaku lah gitu. Nah, tapi yang paling ngebeda banget itu pas gue nonton yang season 1 gitu kan. Jadi sebenarnya season 1 itu mereka tuh ada tambahan satu intern aktor Shingu gitu kan. Jadi ada Yoon Yoo Jung, terus ada Lee So Jin, terus ada Jung Yumi, sama untuk internnya itu si Shingu gitu kan. Dia tapi hanya untuk ikut di yang season 1 aja gitu kan. Nah, itu tuh apa ya, berasa kakunya gitu loh. Jadi kayak kurang seru sih, kurang dapat gregetnya sih menurut gue gitu kan. Karena benar-benar kayak si Yoon Yoo Jungnya kan emang dia nggak terbiasa masak gitu kan. Apalagi harus masak makanan apa namanya, di situ kan kalau yang season 1 itu menu utamanya adalah olahan bulgogi. Jadi ada bulgogi rice, terus ada bulgogi noodle, sama ada bulgogi sandwich gitu kan. Itu dia nggak terbiasa gitu kan. Jadi benar-benar itu kayak hal baru lah gitu kan dia. Sekarang kan sebelum mulai syuting kan setiap pemainnya tuh kayak belajar masak dulu gitu kan. Terus barengan sama chef profesional, terus sama memang orang yang ibaratnya kayak konsultan restoran gitu. Jadi mereka juga discuss untuk bagaimana menentukan menu, harga, dan cara mengelola restoran lah, karena mereka kan benar-benar nggak ada basicnya sama sekali gitu kan. Kecuali si Isojin sebenarnya dia tuh basicnya pendidikannya bisnis sih gitu kan, cuman memang nggak pernah literally yang terjun di bisnis restoran gitu kan. Jadi tetap hitungannya nggak belum ada pengalaman lah gitu kan. Nah terus walaupun mereka udah pernah sebelum mulai syutingnya tuh mereka kan kayak belajar dulu gitu kan, tapi tetap aja sih gitu kayak masih kaku gitu kan. Kalau untuk si gue acungi jempol sama si Jung Yumi gitu kan, karena di situ dia bener-bener apa ya, mungkin karena juga lebih muda gitu kan, jadi lebih cepet nangkep dan lebih gercep gitu sih gitu. Dan dari cara dia kayak motongnya, terus kayak masaknya gitu lebih luas aja sih menurut gue dibandingin si Yoon Yoo Jungnya ini gitu. Cuman dia sebagai walaupun udah berumur gitu kan, terus udah gitu juga nggak ada pengalaman sama sekali gitu kan, tapi cukup bisa beradaptasi gitu kan. Terus juga bagaimana dia juga berlaku di situ, dia sebagai CEO dan main chef gitu kan. Itu juga oke juga sih gitu. Cuman memang karena baru awal-awal ya, jadi belum dapat gregetnya nih gitu kan. Udah gitu juga sayangnya lokasinya menurut gue pemilihan Gili Trawangan sih agak nggak terlalu pas ya gitu kan, kalau menurut gue pribadi sih gitu kan.
prefer sih sebenarnya mereka pilih di Bali gitu kan. Cuman mungkin kalau Bali udah terlalu yang kota sih, ibaratnya kan kalau kayak Gili Trawangan lebih yang pulau, jadi kayak jauh dari peradaban kota gitu kan. Jadi mungkin itu kali pilihannya mereka gitu kan. Tapi bukannya jelek sih gitu kan, tapi menurut gue kayak apa ya, kayak agak kayak kurang aja gitu kan. Terus juga kayak pemilihan tempatnya pas di ujung situ juga kayak kurang, ada yang kurang aja sih menurut gue gitu, kayak kurang 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 oke lah gitu kan. Tapi so far sih masih cukup bisa dinikmati sepanjang gue nonton si keempat season ini tuh. Apa, mata gue tuh nggak pernah lepas dari si menu-menunya mereka gitu kan. Terus cara mereka masaknya itu bener-bener kayak menghibur banget dan apa ya, tempting banget gitu loh, apalagi buat gue nih yang suka masak gitu kan. Nah, kalau gue lebih suka yang di season 2-nya. Season 2-nya itu kan perannya si Shin-gu itu diganti sama Park Seo Joon. Nah, ini untuk pertama kalinya nih Park Seo Joon debut nih di season 2 ini gitu kan. Karena mungkin juga lebih muda, terus juga pembawaannya juga lebih friendly gitu. Maksudnya ya khasnya anak muda lah gitu. Jadi lebih dapat aja sih menurut gue gitu kan. Dan yang gue suka lagi juga, jadi selain yang gue salut nih, selain si di reality show ini ya, selain si Jung Yumi adalah si Park Seo Joon. Dia juga sama tuh, cepat belajar gitu kan, terus juga gercep gitu loh, anaknya tuh cepat gitu loh kerjanya. Nah, makanya dia juga sempat dipuji juga nih sama si Yoon Yoo Jung itu gitu. Dia bilang, wah ini bagus nih kerjanya, maksudnya cepat gitu kan, dan apa rapih gitu loh orangnya gitu. Dan di sini dia juga niat banget sampai belajar persiapannya sebelum syuting tuh, dia sampai belajar bahasa Spanyol gitu, karena kan di sana jarang yang bisa bahasa Inggris kan. Jadi dia belajar dulu lah untuk yang simple-simple, ibaratnya kalau untuk apa, taking order tuh dia bisa gitu kan. Karena dia juga secara bahasa Inggrisnya dia nggak terlalu yang fasih banget gitu kan. Beda sama di season yang 3 dan 4 ada si Choi Woo-sik kan, di situ udah ya fasih banget lah gitu kan, karena memang dia lama tinggal di Kanada juga kan. Jadi di situ apa ya, tapi walaupun dia nggak terlalu yang lancar bahasa Inggris, tapi dia juga mau gitu, tetap apa ya, tetap pede lah gitu untuk ngelayanin tamunya gitu. Karena di situ dia berperannya sebagai server, terus juga bantu-bantuin juga di dapur juga gitu kan. Pokoknya yang kerja segala macamnya itu dialah di episode 2 ini, apa di season 2 ini gitu. Nah, kalau di season 1 itu si Yoon Yoo Jung-nya dia sebagai main chef dan juga owner, ibaratnya juga manajer juga di situ. Tapi yang di season 2 dia beralih profesi. Jadi dia benar-benar kayak fokus aja untuk di kitchen sebagai main chef. Terus untuk si manajernya itu dipegang sama si Lee So Jin gitu. Dia lebih lebih mumpuni lah gitu dilihat. Jadi dia akhirnya naik tuh jadi manajer. Emang itu sebenarnya kepengenannya dia sih, sebenarnya pengen jadi director gitu dari dari season yang pertama itu gitu. Akhirnya terwujud di season kedua ini. Tapi dia juga bantu untuk di bagian bartender juga, dan kadang-kadang juga bantu untuk di servis tamu juga sih. Menurut gue sih, gue lebih suka yang episode kedua. Selain udah mulai lebih terbiasa mereka dalam masak, terus juga internnya juga diganti kan, jadi si Park Seo Joon. Terus menurut gue lokasinya sih yang gue suka sih, di Tenerife itu, di tepatnya di Garachiko itu ya. Itu apa ya, old city gitu kan, karena gue memang tipikal orang yang seneng kota-kota tua gitu kan. Jadi itu lebih dapet sih gitu, apa ya, chillnya. Terus udah gitu juga agak-agak romantis gitu. Dan menurut gue sih lebih lebih apa ya, lebih menyenangkan aja sih gitu. Nah, untuk menu-menunya sendiri, kalau untuk yang di season 1 itu kan kebanyakan olahan bulgogi ya gitu kan. Nah, kalau yang di season 2 ini itu dia lebih menu-menunya tuh menyesuaikan dengan lidah orang Spanyol gitu. Jadi kayak menunya itu lebih lebih, mereka tuh lebih ngejual di bibimbap. Terus ada juga kimchi juga tetap ada. Kalau yang di season 1 kan nggak ada tuh kimchi. Jadi sebenarnya tuh kimchi tuh kayak cuma tambahan aja sih gitu. Nah, kalau yang di season 2 itu dia ada ada bibimbap, terus ada kimchi juga, dan ada beberapa menu yang lain gitu. Tapi lebih menu utamanya di bibimbap sih gitu. Karena kan kalau yang di season 2 ini mereka bentukannya tuh restoran proper gitu loh, bentuk di dalam bangunan tembok gitu loh. Nah, sedangkan kalau yang di season 1 itu kan lebih yang open restoran gitu. Jadi modelnya tuh kayak gubukan gitu, ala-ala ya, ala-ala di negara-negara tropis gitulah, lah kayak di Bali gitu juga kan gitu kan. Kan juga di sana restoran-restoran kan pada ngejualnya kayak apa, sandwich, terus pasta atau burger yang kayak gitu-gitu kan. Makanya mereka menyesuaikan itu sih. Kalau untuk yang Yun Stay ini menurut gue ini punya kesan tersendiri sih gitu. Tapi sebenarnya keempat-empatnya tuh bagus semua sih gitu kan. Makanya juga sukses banget kan gitu, dan sempat juga masuk nominasi Baeksang Award juga kan untuk yang si Yoon's Kitchen-nya itu.
apa ya, karena ini kan, penginapan ya gitu kan, terus udah gitu juga, tamu-tamunya udah pasti gitu kan. Sedangkan kalau yang kayak Yun's Kitchen 1 dan 2 terus sama yang Genius Kitchen kan mereka kayak, ya layaknya restoran aja gitu, mereka nunggu tamu, mereka nggak akan tahu hari itu siapa aja yang akan makan di situ, apakah rame atau sepi gitu kan. Nah, sedangkan kalau Yun's Stay kan udah pasti nih gitu kan, mereka memang, sebelum mulai syuting tuh mereka sudah, mengontak orang-orang, expat yang tinggal di, Korea gitu kan, untuk, siapa nih yang mau untuk, stay di, penginapan itu gitu kan. Jadi kayak udah pasti nih, setiap hari pasti akan ada, tamu-tamu yang datang gitu kan. Jadi kayak, apa ya, punya pengalaman yang, sedikit, unik aja sih gitu. Dan yang gue suka adalah menu makanannya tuh the best banget sih. Karena kan menu makanannya itu karena kan mereka penginapannya tuh model Hanok gitu kan. Jadi menyesuaikanlah menunya itu adalah menu-menu bener-bener yang otentik tradisional, menu-menu kunonya gitulah, di Korea yang biasanya tuh disajikan pas zaman kerajaan, dulu gitu loh. Jadi menu-menu kerajaan dulu terus mereka sajikan di situ. Jadi lebih, konsepnya kan lebih kayak, ala-ala fine dining gitu ya. Terus juga, lebih ribet pastinya dan di situ tuh bener-bener diliatin banget sih. Yang gue suka ya adalah diliatin banget tuh kayak, di situ si, Yumi sama si, Jung Yumi sama si Park Seo Joon-nya tuh bener-bener mereka kan bener-bener yang orang awam yang nggak bisa masak gitu kan, tapi di situ tuh di ibaratnya ditatar banget gitulah mereka jadi kayak bener-bener terlihat banget kayak, chef profesional gitu sih, gue suka banget sih di situ. Terus karena kan juga, cukup, agak ribet juga ya, cara pemasakannya sih di situ tuh yang sangat-sangat memanjakan mata banget. Dan yang serunya di, reality show ini tuh mereka juga ngebagiin, resep-resep makanannya gitu kan. Jadi kita nih yang pengen, nyobain juga masak di rumah tuh juga, bisa di situ. Buat kalian nih yang sangat, suka banget sama makanan-makanan Korea gitu kan, itu seru banget sih nonton, si reality show ini ya, mulai dari Youn's Kitchen sampai Genius Kitchen itu nggak boleh kalian lewatin, itu semuanya bagus-bagus, seru, terus juga, aktor-aktrisnya yang main di situ ikutan di, reality show ini, walaupun mereka orang awam nggak bisa, masak segala macam gitu kan, tapi, di sini nih bener-bener dibuktiin banget sih mereka, profesionalitasnya mereka dan terlihat seperti bener-bener memang chef beneran gitu, memang, yang berperan sebagai manajernya pun juga bener-bener ngelakuin tugasnya tuh bener-bener kayak profesional gitu kan. Jadi bener-bener, wah gue acungin jempol banget sih buat mereka tuh, berlima tuh. Totally sih sebenarnya ada 6 ya, 6 atau 7, pemain apa, aktor aktris itulah, keren banget sih. Terus, yang gue suka juga, pemilihan dari, background lagu-lagu dari setiap episodenya itu gitu di setiap season tuh juga pas banget gitu loh. Dan pokoknya gue seru banget sih. Apa ya, lagu-lagunya tuh kayak momennya pas aja gitu, kayak momen yang lagi ini terus lagunya, dipasangnya yang ini gitu kan. Itu gue suka banget sih dari yang Youn's Kitchen Youn's Kitchen season 1 ya sampai Genius Kitchen tuh semuanya bagus-bagus banget sih kayak itu. Jadi gue nonton itu ya, tiap nonton tuh kayak berasa lagi diajak jalan-jalan aja gitu, gue kayak berasa ada di momen itu gitu kan. Itu tuh aduh, pokoknya nih gue belum maksudnya, untuk, reality show Korea nih untuk pertama kali gue baru nonton ini ya, maksudnya, si rangkaian si Youn's Kitchen ini gitu kan, terus langsung kayak jatuh hati gitu kan. Langsung kayak, anjir nih, jarang banget gue nonton reality show tuh sebagus ini sih menurut gue. Ini sih mereka, gila deh. Kalau gue bisa kasih rating ya itu tuh 10 out of 10 sih gitu, 10/10 sih, keren banget sih soalnya, bagus banget. Nah sih. Kalau, bisa dibilang sih kalau untuk, yang Youn's Kitchen, season 1, 2, dan yang Youn's Stay itu dia agak lebih serius, walaupun ada komedinya juga gitu kan, ada lucu-lucunya juga kan interaksi antara si, para pemain-pemainnya itu, cuman lebih serius gitu. Jadi lebih kayak bener-bener, ya kayak mereka ngejalanin restoran beneran gitu loh. Tapi kalau yang di Genius Kitchen itu lebih banyak komedinya sih, lebih banyak lucunya gitu kan. Kayak apa, konyol-konyolnya, terus kayak apa, kayak agak-agak, ngebandel-bandelnya gitu. Karena di situ kan, si tiga serangkai ini si, Park Seo Joon, V sama, apa, Choi Woo Sik itu kan di situ pas banget sih dapat mereka tuh ngebanyol dan agak-agak bandel-bandel dari situ. Jadi lebih ini apa ya, lebih entertain sih kalau menurut gue untuk yang si Genius Kitchen. Walaupun, masaknya pun juga, tetap oke sih, tetap, mencuri perhatian juga gitu kan dengan menu-menunya itu. Banyak juga gue lihat kan orang-orang pada, nge-recook juga tuh untuk resep-resepnya di, Genius Kitchen. Oke, sekian review, kali ini, review, reality show Youn's Kitchen. Buat semua yang udah nonton, thank you, terima kasih banyak, dan sampai jumpa di review-review berikutnya. Bye-bye!